إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي المسلمون، عافني الله وإياكم، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقواه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله في السر والعلن، اتقوا الله تعالى جميعا أيها المسلمون، تفوزوا وتسعدوا وتفلحوا في الدنيا والآخرة. Wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Khatib mewasiatkan agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Bertakwalah kepada Allah baik saat sendirian ataupun di tengah keramaian. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, niscaya kalian akan mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, keberuntungan, keselamatan dunia akhirat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang mulia, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan langsung memberikan untuknya jalan keluar dari permasalahan apapun, dan niscaya Allah akan selalu memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa qala ta'ala, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan selalu menjadikan kemudahan dari urusan-urusannya.
Wa qala ta'ala, "Wa man yattaqillah yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra." Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan membesarkan ganjaran pahalanya. Ahibatil muslimun, afani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema khutbah pada kesempatan kali ini adalah al-muslimu la yaqnatu min rahmatillah. Muslim tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ahibatil muslimun, afani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Seorang muslim diharamkan untuk berputus asa di dalam kehidupannya, baik dalam perkara kauni, al-amrul kauni, atau dalam perkara syar'i, al-amrul syar'i. Seorang muslim diharamkan untuk berputus asa dalam ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala secara kauni, yang Allah menetapkan dengan ucapannya, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkara Allah, apabila Allah menginginkan sesuatu, maka Allah mengucapkan jadilah, maka jadilah. Ada yang menjadi seorang miskin, maka haram berputus asa. Ada yang menjadi seorang penyakit, maka haram berputus asa. Ada seorang yang mendapatkan kejadian-kejadian, ketetapan-ketetapan yang tidak disukainya, maka seorang muslim haram berputus asa. Urusan belum selesai, anak durhaka, istri selingkuh, orang tua mendapatkan penyakit, dan seterusnya dari permasalahan-permasalahan dunia. Hutang belum dibayar, kemudian cicilan terus menumpuk, kemudian kekurangan-kekurangan dan ketetapan-ketetapan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah, 5 pokok musibah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Sungguh kami akan benar-benar uji kalian dengan sedikit dari rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, nyawa, dan buah-buahan, yaitu makanan. 5 pokok manusia, 5 pokok musibah yang didapati oleh manusia. Ini adalah perkara kauni dari Allah. Maka seorang muslim ketika menghadapinya tidak diperbolehkan untuk berputus asa. Begitu juga perkara syar'i. Seseorang malas bertaubat karena sudah terlalu banyak dosa. Seseorang malas bertobat karena setiap bertobat kembali lagi bermaksiat. Seseorang putus asa untuk belajar ilmu agama, mengaji Al-Quran, karena menganggap bahwa dirinya sudah ditetapkan dia tidak bisa mengaji Al-Quran. Seseorang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perintah, melanggar larangan, tetapi dia tidak mau bertobat karena dia berputus asa. Seorang muslim haram untuk berputus asa. Kenapa haram? Ini yang akan kita bahas pada kesempatan khutbah kali ini. Ahibatil muslimun, afani Allah wa iyyakum. Seorang muslim diharamkan untuk berputus asa, baik dalam perkara kauni
atau perkara syar'i, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya. Allah Subhanahu wa taala melarangnya dengan keras, dan setiap larangan Allah asal hukumnya adalah keharaman. Sebagaimana Allah menceritakan tentang perkataan Nabi Ya'qub agar menasehati anak-anaknya al-asbat untuk tidak putus asa mencari Yusuf dan saudaranya Binyamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa la tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun." Wahai anak-anakku, pergilah dan carilah Nabi Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Hanya orang kafir yang berputus asa dari rahmat Allah. Muslim pantang untuk bunuh diri karena mendapatkan ketetapan yang buruk secara kauni oleh Allah. Muslim pantang untuk tidak bertobat karena mendapatkan ketetapan syar'i dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang kafir yang mereka berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Az-Zumar, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Bahkan di dalam ayat ini terdapat 3 pendalilan agar kita tidak berputus asa, baik dalam perkara kauni atau perkara syar'i. Yang pertama, Allah memanggil dengan ucapannya, "Ya ibadi", wahai hamba-hambaku. Siapa yang dipanggil dengan hamba oleh Allah? Kedudukan manusia yang paling tinggi adalah menjadi abdullah. Ternyata yang dipanggil hamba oleh Allah orang-orang yang bermaksiat, melampaui batas, menzalimi dirinya sendiri, melalaikan perintah, menjauhi larangan. Bermaksiat terutama saat sendirian, bahkan sudah tidak ada rasa takut, malu kepada Allah, terutama bermaksiat saat sendirian. Meskipun demikian, jangan putus asa dari rahmat Allah. Bertobatlah. Allah memanggil dengan hamba-hambaku. Pendalilan yang kedua, yaitu Allah Subhanahu wa taala melarang untuk berputus asa. Pendalilan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa, bukan satu dosa, dosa-dosa, bahkan ditambahkan lagi dengan penegasan jami'an, seluruhnya. Bertobatlah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah yang terjerumus dengan maksiat, melalaikan perintah, menjauhi larangan. Hubunglah asa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila mendapati seseorang ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, orang-orang yang dicintai diwafatkan, kekurangan makanan, maka hubungilah asa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan berputus asa. Kemudian hal yang ketiga yang membuat seorang muslim pantang untuk berputus asa, walaupun Nabi Ibrahim dilempar dengan ketapel ke dalam api, beliau tidak pernah berputus asa sekejap mata pun. Walaupun saat itu
saat berhajat, Jibril alaihissalam menawarkan bantuan, ya Ibrahim, alaka hajat. Wahai Ibrahim, apakah engkau perlu hajat bantuan? Maka Nabi Ibrahim dengan yakinnya kepada Allah, beliau tidak berputus asa. Beliau mengatakan, amma ilaika fala, amma faminallahi fabala. Adapun aku memohon kepada engkau, maka tidak. Kita sama-sama makhluk. Adapun aku minta pertolongan dari Allah, maka aku sangat memerlukan pertolongan dari Allah. Nabi Musa alaihi salam tidak pernah berputus asa, meskipun di belakangnya Fir'aun dengan ribuan bala tentaranya lengkap dengan senjata. Kemudian kaumnya di sampingnya merengek-rengek, ya Musa, inna lamudrakun. Wahai Musa, kita akan didapati oleh mereka, dan di depannya ada lautan. Nabi Musa alaihissalam tetap tidak putus asa. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak, sekali-kali mereka tidak akan mendapati kita. Sesungguhnya Rabbku akan memberikan petunjuk kepadaku. Di sini poin ketiga, mengapa Muslim pantang untuk berputus asa? Karena akidah di dalam kalbu seorang Muslim semakin sulit, semakin dekat jalan keluar. Tancapkan itu, Pak, di dalam kalbu kita. Semakin sulit, semakin datang jalan keluar. Innal faraja ma'al karb. Sesungguhnya jalan keluar akan datang ketika kesulitan ada. Sesungguhnya jalan keluar akan datang ketika kesulitan ada. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali berkata, innal karb idza shadd wa tanaha wa ta'azam fahasala lil 'abdi al-iyas an kashfihi min jihatil makhluqin. Sesungguhnya ketika kesulitan semakin sulit, semakin memuncak, semakin besar, maka hati ini akan berputus asa, minta bantuan dari seluruh makhluk. Saat itulah ta'allaqa qalbuhu billahi wahdah. Saat itulah seseorang akhirnya bersandar kalbunya hanya kepada Allah. Aman tawakkala alaihi kafah. Saat seseorang bersandar kalbunya kepada Allah, putus asa dari minta bantuan kepada makhluk, saat itulah Allah akan menolongnya. Hal yang keempat, seorang Muslim diharamkan untuk putus asa, karena semakin seseorang mendapatkan ujian, musibah, saat itu dia mendapatkan cinta Allah. Hati-hati seorang Muslim yang hidupnya tenang, yang hidupnya nyaman, yang hidupnya enak, tetapi penuh dengan maksiat. Ketahuilah, jangan-jangan seseorang tersebut diinginkan oleh Allah untuk mati di atas su'ul khatimah. Sedangkan orang yang selalu diuji oleh Allah dan dia beriman, maka itu tanda cinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah jika mencintai seorang Muslim, maka Allah akan menguji seorang Muslim tersebut. Yang kelima, agar seorang Muslim haram putus asa. Pantang untuk putus asa. Apalagi sampai diantaranya mengeluh-ngeluh di media sosial. Ada masalah sedikit mengeluh-ngeluh di media sosial. Pantang seorang Muslim melakukan hal tersebut. Mengapa? Karena hidup yang hakiki bukan di dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika membangun Masjidil Nabawi, beliau membawa sebongkah batu di pundaknya yang mulia, badannya penuh dengan debu. Beliau mengatakan, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan di akhirat.
Anda mungkin di dunia miskin, Anda mungkin di dunia penyakitan, Anda mungkin di dunia banyak masalah, Anda mungkin di dunia banyak sekali problematika hidup. Ingat, di dunia sementara, hidup hakikimu adalah hidup akhirat. Harus sukses di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Dan barang siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, itulah orang-orang yang sukses dengan sebenar-benar kesuksesan. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه الشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون أحبتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوه حق تقواه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس بغير حساب ولا عذاب. اللهم إنا نسألك لذة النجر إلى وجهك الكريم بإيمان كامل. اللهم إنا نسألك الرضا لا سخط بعده أبدا. اللهم إنا نسألك الحشر مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح والوالدين والأقرباء أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. يا مجري السحاب ويا منزل الكتاب ويا هازم الأحزاب اهزم اليهود ومن عاونهم على قتل المسلمين. اهزم اليهود وزلزل من تحت أقدامهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم أنجِ المستضعفين من المؤمنين في فلسطين. أنجِ المستضعفين من المؤمنين في غزة. أنزل المستضعفين من المؤمنين في السودان برحمتك يا أرحم الراحمين. يا قوي يا عزيز اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى ومن العمل بكتابك واتباع سنتك وتحكيم شرعك واتباع سنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.